Perkenalkan, nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 07266. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pada pertemuan kedua, yakni mengenai Cisco Packet Tracer. Jadi di sini untuk soalnya kita akan disuruh membuat desain jaringan menggunakan CPT dengan mengimplementasikan salah satu topologi jaringan. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan topologi tree atau topologi pohon. Kemudian lakukan routing agar semua PC dan server dapat saling berkomunikasi. Jadi di sini akan menggunakan DHCP server, lalu membuat sebuah layanan FTP server agar semua PC dapat saling mengirim file. Jadi di sini akan membuat sebuah FTP server yang akan bisa disebarkan ke klien-kliennya. Untuk IP-nya di sini menggunakan IP pada pertemuan 1. Untuk IP-nya sendiri akan saya catat di notepad saja di sini. IP-nya akan saya gunakan yakni 172.30.01. Ini untuk server. Oke, kita buat terlebih dahulu topologinya. Jadi di sini topologi yang saya gunakan yakni topologi pohon. Pertama-tama kita butuh sebuah server di sini. Untuk servernya pilih yang paling bawah. Di sini ada server, namanya server. Nah, kalau misalnya sudah dimasukkan sini nanti akan misalnya server PT. Jadi pilih yang tulisannya server PT. Kemudian karena ini pohon, ini bisa menggunakan switch atau hub. Karena saya tidak ingin terlalu banyak switch, maka saya akan gunakan hub saja di sini. Sini ada juga yang namanya PT hub. Ini PT hub di sini. Kemudian saya akan buat sebuah dua switch untuk mencabangkan dua hub. Mencabangkan menjadi dua kelas. Jadi saya butuh switch di sini, switch yang PT. Pilih yang switch yang PT, switch PT. Ini 1 dan 2. Setelah itu saya butuh sebuah PC yang biasa. Nah, buat pembeda ya di sini saya buat ada switch lagi di sini. Di sini ada switch. Kemudian di bawah switch-nya lagi ada PC. Jadi di sini ada dua PC lagi. Oke, kita akan sambungkan semua komponen-komponen ini menggunakan kabel-kabel yang ada di sini. Untuk mempermudah, kita gunakan yang ini aja, automatic choose connection type. Jadi yang tanda listrik seperti atau tanda petir ini, kita klik sini, kita sambungkan semuanya. Nah, setelah semua tersambung, kalau misalnya di sini masih ada warna oranye-oranye seperti ini artinya dia masih booting. Kalau misalnya ingin dia hijau, kita bisa klik tombol tanda panah di sini atau tanda next seperti ini. Kita klik 2 kali, dia akan menjadi hijau. Kalau oranye tadi atau kuning itu dia perangkat ini, device ini masih proses start atau boot. Jadi dia masih belum menyala. Nah, karena ini semua sudah menyala, kita akan lakukan konfigurasi pada servernya terlebih dahulu. Pada server di sini kita klik servernya akan muncul seperti ini. Kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration di sini. Kita ubah IPv4 address-nya menjadi IP yang tadi, yang di sini. 172.30.01. 172.30.01. Subnetnya kita biarkan seperti ini. Kemudian untuk gateway-nya kita samakan dengan IP address-nya. Jadi ini bisa di-copy, taruh ke sini. DNS servernya biarkan. Nah, setelah sini selesai, bisa di-close. Kemudian kita pindah ke bagian tab service. Di sini tab service, kita masuk ke DHCP. Dan aktifkan service-nya. Klik on. Nah, di sini ada pool name-nya server pool. Default gateway-nya kita isi yang seperti tadi. Yang kita masukkan di IP configuration tadi, yakni ini. 172.30.01. DNS servernya biarkan. Start IP address kita mulai dari 2. Karena 0 itu punyanya network, 1 punyanya server, maka 2 ini merupakan punyanya klien. Subnet masknya kita biarkan.
Kemudian maksimum number of user, ini bisa dirubah jadi lebih kecil atau mau defaultnya yakni 512. Kemudian jangan lupa klik save di sini. Save. Nah, di sini dia akan tersimpan. Setelah itu untuk servernya sudah selesai. Kita lakukan untuk semua kliennya. Jadi untuk semua klien mulai dari PC 0, kita klik PC 0. Kita masuk ke bagian desktop, masuk ke IP configuration, atau kalau mau pengen cepat bisa masuk ke config, kemudian pilih ini yang gateway or DNS IP4. Kita ubah ke DHCP. Nah, dia akan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Kalau misalnya kita cek desktopnya, dia otomatis mendapatkan alamat 0.2. Nah, ini merupakan klien pertama yang kita atur di DHCP service tadi. Nah, lakukan untuk semuanya. Nah, ini saya pengen 2 PC yang terakhir ini, dia bukan PC. Ini bisa saya hapus, saya ganti misalnya adalah laptop. Ini cuma pembeda aja. Jadi ini merupakan gabungan, apakah bisa PC dengan laptop bisa tersambung ke satu server yang sama. Kita sambungkan kembali. Nah, di sini masih kuning, kita klik tombol panah ini, tombol next ini 2 kali. Nah, dia akan hijau. Nah, lakukan semuanya untuk semua klien, sama seperti tadi, klik kliennya, masuk ke config, pindah ke DHCP. Nah, dia sudah dapat, kita lakukan hal yang sama ke klien yang lain. Nah, ini untuk PC, untuk device laptop, ini kalau misalnya kita klik DHCP, dia akan juga mendapatkan IP yang sama. Dia IP-nya akan otomatis dibuatkan, karena ini dia tersambung ke server yang sama, dia terhubung ke hub yang sama, terhubung ke switch yang sama, dia akan mendapatkan IP yang sudah diatur di DHCP service tadi. Jadi tidak ada masalah di sini, kita atur saja DHCP-nya. Nah, kalau semuanya sudah tersambung, kita coba kirim PDU di sini. Kita kirim simple PDU, ada add simple PDU di sini, ada tambah tombol email, terus ada plus di sini. Kita klik. Misalnya kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 3. Jadi kita klik sini dan kita klik di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di paling bawah sini, ini ada tanda successful. Jadi sumber dari PC 0 ke PC 3 dia berhasil mengirim PDU-nya. Nah, kalau misalnya kita kirim dari PC 1 ke laptop 0, dia juga sukses. Artinya IP yang kita konfigurasikan tadi, dia sudah berhasil terbaca oleh Cisco Packet Tracer ini. Jadi semua klien bisa terhubung ke server ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di simulation-nya, dia kan seperti ini jalannya. Mungkin saya percepat dikit. Nah, dia kan seperti ini jalannya. Ini merupakan alur-alur dari pengiriman PDU tadi. Dia akan melalui perantara terlebih dahulu dari server, kemudian ke kliennya nanti. Oke, untuk topologi jaringan sudah selesai sampai sini. Kita akan lanjut ke FTP server. Jadi untuk FTP server, FTP service-nya, kita masuk ke servernya terlebih dahulu. Kita masuk bagian service, tab service, kita masuk ke FTP. Nah, di FTP pastikan sudah on di sini. Kemudian, kalau misalnya kita lihat di tengah-tengah sini ada kotak. Di sini sudah disiapkan username dan password. Permission-nya ini full access ya, read, write, delete. Kemudian ada rename dan list. Kemudian file-file defaultnya di sini ada banyak di sini. Ini bisa dihapus saja, di remove untuk biar tidak bingung, di remove semuanya untuk file-file yang sudah tersimpan di server ini. Nah, ini sudah kosong. Kalau mau buat user baru bisa klik add di sini. Tapi ini harus dirubah terlebih dahulu. Oke, ini FTP-nya sudah menyala. Kita akan coba kirim file dari PC 0, kita kirim ke server. Jadi PC 0 ini kirim ke server terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke PC 0, kita masuk ke bagian tab desktop, kemudian masuk ke text editor. Kita buat sebuah file terlebih dahulu. Nah, di sini text editor, kita isikan, misalnya ini file dari PC 0.
Nah, kita save ctrls, save-nya dengan nama apa? Misalnya file pc0.txt. Nah, seperti ini, file pc0.txt. Kita save, oke. Kita kembali lagi ke, ini bisa di close ke sini. Kemudian kita buka command prompt di sini cmd. Kita ketikkan ftp ke servernya, jadi 172.30.01. Nah, di sini akan disuruh menginputkan username, ini tadi adalah Cisco, passwordnya juga Cisco. Nah, ini sudah berhasil masuk ke FTP server. Kita coba kirim file tadi ke server. Jadi caranya, ya ini tinggal ketikkan perintah put. Nama filenya tadi apa? File pc0.txt. Kita kirim. Nah, di sini transfer complete. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang di server, kita masuk ke FTP. Nah, di sini tiba-tiba sudah ada file pc0.txt. Artinya, file yang kita kirim, yang kita buat di PC0 ini, dia sudah berhasil masuk ke server. Nah, sekarang kita coba ambil file pc0.txt tadi di klien yang lain, misalnya di laptop 1 ini. Kita ambil file tadi, file yang dibuat oleh PC0, kita ambil di laptop 1. Caranya juga sama, kita masuk ke desktop, tab desktopnya, kita masuk ke cmd, dan kita masuk terlebih dahulu ke FTP 172.30.01. Username-nya kita masukkan Cisco, passwordnya kita masukkan Cisco. Nah, cara ngambilnya bukan put lagi, melainkan get. Tadi apa namanya? Nama filenya file pc0.txt. Kita enter. Jadi juga transfer complete. Cara melihatnya, melihat apakah file pc0 itu sudah masuk ke sini atau belum, kita bisa masuk ke text editornya lagi, text editor. Kemudian di sini kita klik, kita tekan ctrl-O. Nah, di sini tiba-tiba sudah ada file pc0.txt. Kalau misalnya kita oke, ada pesan di sini, ini file dari pc0. Oke, artinya transfer melalui FTP service ini sudah berhasil antara klien satu ke klien yang lain, meskipun dia berbeda jalur ini ya. Ini jalur kiri dan ini jalur kanan. Terus dia dipisahkan lagi oleh switch. Oke, seperti itu, tidak usah berlama-lama. Penjelasan untuk tugas praktikum pada pertemuan 2 ini sekian. Terima kasih.